Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik-baik saja ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, materinya kita beralih dulu. Silakan untuk buka kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum dimulai kakak cek dulu ya teman-teman. Saya Adinda Novianti. Lumayan baik ya. Mudah-mudahan mereka yang sakit diangkat penyakitnya itu tentang ini. Belum ya. Sebelum belajar ini ada materi prasyarat. Kemarin kan kita belajar apa tuh? Pertama operasi bilangan. Apa aja tuh? Boleh ya? Jumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Baik. Terus belajar juga jenis bilangan. Setia. Yo, setia. Apa aja seperti itu? Bilangan asli, bilangan bulat, bilangan kaca, bilangan prima. Oke. Kemudian kita belajar juga namanya apa? Pola bilangan ya. Ya. Siapa ya? Mega. Coba sebutkan. Belajar apa kemarin? Pola bilangan apa ya? Pola bilangan. Pola itu yang keren Pak. Pola bilangan ganjil, pola bilangan segitiga, sama pola bilangan persegi. Pas belum mulai nih. Jika dalam satu barisan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, mana yang kerjain? Perkalian. Jika dalam barisan ada penjumlahan, ada pengurangan, mana yang kerjain? Yang pertama kali tulis apa? Penjumlahan. Jika ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, mana yang kerjain? Pembagian terus? Perkalian. Terus? Penjumlahan. Pengurangan. Jika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dalam kurung mana dulu? Dalam kurung. Jadi setiap dalam kurung harus pertama kali. Kenapa coba? Karena paling istimewa. Ya kamu kan kalau ketemu orang istimewa. Nah, tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran based learning. Modelnya ya yang kita gunakan, yang dipadukan atau namanya dicampur atau diremes atau direndam bahasa boleh ya, dengan metode diskusi. Nanti kita ada diskusi di tahap berikutnya. Nanti kalau udah diskusi dia diskusi, dia ngobrol gitu ya. Kemudian media PowerPoint. Nih ada di PowerPoint namanya ya. Kalau ini kan. Serta video pembelajaran. Nanti ada video pembelajaran sebentar, nanti kita bahas materi apa aja. Nah, dalam materi ini apa sih yang kita harapkan? Pertama, kita dapat menjelaskan konsep barisan dan aritmatika. Nah, kita sebelum belum tahu kan barisan dan aritmatika gimana. Kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan aritmatika. Kalau dengan mata masalah pasti semua kena masalah kan. Telat masalah, datang duluan masalah juga. Ya kan nggak ada orang kan. Belum makan masalah itu. Nah, gimana kita menemukan masalah itu dipadukan dengan konsep matematika ya. Kemudian terakhir dapat menyajikan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan aritmatika. Setelah kita tahu nih kita punya masalah, berarti kan harus mencari solusi kan. Nah biasanya kalau kita belajar matematika ada selalu solusi, gak akan pernah gak ada solusi. Misal 3 tambah 2 solusinya gak ada sama dengan kan? Iya gak ada solusi. Kalau 3 tambah 2 sama dengan Nah itu solusinya. Itu ya. Jadi 3 ini setelah kita belajar
Mudah-mudahan kita dapat 3 tujuan ini didapat ya. Iya. Oke sih. Lanjut ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kita kan belajar barisan dan tematika. Kompetensi dasarnya 3.6, menggeneralisasi, maksudnya menyamakan atau tahu nih polanya kayak gimana. Pola bilangan, kita kan belajar nih pola bilangan. Pola bilangan ada bilangan genap, ganjil dan seterusnya. Ya. Lalu jumlah pada barisan aritmatika dan deret aritmatika. Kita akan belajar barisan, kemudian jumlah dari barisan tersebut. Nah, indikatornya apa? Indikator pencapaian kompetensi 3.61, maksudnya yang tadi ya 3.6. Kita dapat menjelaskan konsep barisan dan aritmatika. Maksudnya kita tahu nih apa sih tadi dari ngomong barisan dan aritmatika, saya nggak tahu nih. Nah, nanti kasih tahu ya. Kemudian kompetensi dasar 4.6-nya menggunakan pola barisan aritmatika untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah. Nah, ketika kita sudah dapat masalah, kita tahu nih polanya apa aja, baru kita masuk ke solusinya gitu ya. Apa aja? 4.61, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan menggunakan barisan dan aritmatika. Jadi kita metodenya pakai barisan dan aritmatika. Setelah itu 4.62, menyajikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan aritmatika. Masih dari aritmatika juga ya. Yang terakhir 4.63, menyimpulkan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan barisan dan aritmatika. Nah, selesai nih ada masalah A, solusinya A, maka kesimpulannya A. Misal nih masalah kamu lapar, masalahnya lapar, solusinya makan. Ada 2, bisa makan atau tidur. Terus terakhir tidur. Solusinya tidur kan? Makan. Kesimpulannya apa? Kalau lapar makan, kalau enggak tidur gitu. Kakak bilang ke 1, tangan kanan di depan, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita tahu nih tujuan pembelajaran, kita akan menyaksikan video pembelajaran yang kita akan lihat ya. Bentar ya. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Ada yang tahu nggak di sini apa itu barisan dan deret aritmatika? Coba ayo ada yang tahu. Nah, masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika, masalah yang sering kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari. Masalah yang pertama, Rahman ingin pergi ke dalam sebuah gedung pertunjukan. Ia melihat barisan pertama memiliki 20 kursi. Lalu setiap baris berikutnya memiliki 3 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Rahman ingin tahu berapa jumlah kursi pada baris 12. Lalu masalah yang kedua, Jaya ingin pergi ke Bandung. Dia memesan tiket bus. Harga tiket bus antar kota tahun ini adalah Rp50.000. Setiap tahun harga naik secara tetap sebesar Rp3.000. Dia ingin tahu nih berapa harga tiket jika pada tahun ke-8 dia ingin kembali membeli tiket bus. Nah, ini masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Lalu masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika. Teman-teman pasti pernah mengalami kan? Misal, masalah yang pertama, Dina berkomitmen menabung dengan jumlah yang meningkat setiap minggu. Minggu pertama, ia menabung Rp20.000. Setiap minggu berikutnya, ia menambah Rp10.000, lebih banyak dari minggu sebelumnya. Dina ingin tahu berapa sih total tabungan yang ia kumpulkan selama 12 minggu? Kira-kira berapa ya? Lalu masalah yang kedua,
Panitia sebuah seminar menyusun kursi dalam 5 baris. Panitia sebuah seminar menyusun kursi dalam baris. Baris pertama berisi 15 kursi. Lalu setiap baris berikutnya ditambah 2 kursi dari baris sebelumnya. Mereka ingin tahu berapa sih jumlah total kursi dari 1 sampai 20 baris yang tersusun. Setelah pemaparan masalah kontekstual di atas yang berkaitan dengan barisan dan matematika, teman-teman bagaimana sih cara menyelesaikan masalahnya? Let's go, ayo kita cari solusinya bersama-sama. Ayo, gitu ya. Baik, kamu tanya nih sebelum dilanjutkan nih. Nah, di masalah ini yang punya masalah pertama siapa? Rahman. Bapaknya? Nggak tahu ya. Nah, si Rahman ini pergi ke dalam sebuah gedung pertunjukan. Tunjukan apa aja ya? Si Rahman, dia ingin tahu nih, melihat barisan pertama. Di barisan pertama, dia memiliki 20 kursi. Jadi barisan pertama ini ada 20 kursi. Nah, setiap baris berikutnya setelah 20 kursi ditambah 3 ya. Setiap baris berikutnya memiliki 3 kursi. Ada 3 kursi ternyata setelahnya ya. Nah, Rahman ingin tahu nih, karena si Rahman orang yang suka penasaran, bahasa ininya kepo ya. Urusan orang pengen tahu, kepo ya. Kalau di pendidikan atau di dunia pengetahuan dia curiosity, rasa penasarannya tinggi. Nah, orang-orang kayak gini perlu diikuti. Rahman ingin tahu nih, berapa jumlah kursi pada baris ke-12? Kan jadi masalah nih, ya kan? Masalah pertama ini. Masalah berikutnya, masalah yang kedua. Ingat ya, ini masih dengan barisan aritmatika. Jaya ingin pergi ke Bandung, ya kan? Nah, Jaya ingin pergi ke Bandung, kan gak mungkin jalan. Iya lah, namanya Jaya kan perkasa gitu kan. Jadi sejauh-jauhnya orang gak mungkin jalan, kecuali gak ada mobil, gak ada motor, gak ada kaki. Nah, harga tiket bus antar kota tahun ini, berarti tahun 2025 ya, tahun dari ini adalah Rp50.000 harga tiketnya. Berarti dia harus bawa duit minimal 100.000 PP, sisanya gitu. Setiap tahun harga naik secara tetap sebesar Rp3.000. Nah, tiap tahun dia ada Rp3.000 naiknya. Karena Jaya orangnya penasaran, kepo gitu kan. Dia ingin tahu nih, kan dia keluarganya banyak ceritanya. Keluarganya banyak, anaknya banyak, kan nggak mungkin beli tiket langsung gitu kan. Maka dia dihitung nih, kira-kira kalau saya nanti tahun 2000 berapa, tahun ke-8, dia beli tiket lagi. Gak mungkin lah harganya Rp50.000 kan? Kan tiap tahun naik Rp3.000. Ya, ini masalah yang kedua. Nah, tadi kan kita udah identifikasi ya masalahnya. Pada barisan pertama ada 20 kursi. Benar gak? Si Rahman nih, pasal 1 tadi. Setiap baris bertambah 3 kursi. Ketiga, berapa kursi pada barisan ke-12. Nah, poin yang 3 ini ya. Ini masalah ini. Kita pengen tahu nih berapa barisan ke-12. Itu pada masalah yang pertama. Tadi kan masalah kedua siapa? Si Jaya. Kamu boleh bilang Mas Jaya silakan, Om Jaya silakan, bebas ya. Yang penting di sini si Jaya punya masalah, ingin pergi ke Bandung, cuman duitnya sedikit. Gitu. Nah, harga tiket tahun ini ternyata Rp50.000. Ya, enggak PP, pergi doang. Kalau PP pulang pergi, nanti dia ngomong. Setiap tahun mengalami kenaikan sebesar Rp3.000. Karena dia udah teliti nih, oh ternyata kemarin harganya sekian, hari ini sekian. Kira-kira kalau naik setiap tahunnya 3.000, tahunnya akan datang berapa? Dia mikir tuh. Karena orang-orang matematika biasanya berpikirnya panjang. Gak langsung, oh promo langsung nih, enggak. Itu dulu ya. Kalau hari ini promonya 5%, bisa jadi besok 10%.
Masih beli kan? Oke. Nah, ini masalahnya harga tiket. Nah, setelah kita tahu nih masalahnya, udah identifikasi masalahnya apa, masuk nih konsep barisan aritmatika. Tolong boleh dibacakan oleh Ikhwini, silakan. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara setiap dua suku berurutan selalu tetap. Selisih ini disebut beda B jika A merupakan suku pertama dan B merupakan selisih atau beda, maka UN merupakan suku ke N, maka kita dapatkan rumus suku ke N adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ya, rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N dikurang 1 kali B. Berarti yang diberikan apa dulu nih? Dalam kurung dulu, setelah itu suku pertama. B ini apa Setia? B ini sebutnya apa? Nilai B? Beda. Oke, kita udah tahu nih rumusnya apa? Barisan aritmatika rumusnya UN A N kurang 1 kali B. Oke. Kan tadi udah tahu nih masalah pertama siapa? Siraman. Pengen kemana siraman? Gedung Pertunjukan. Nah, jadi kan dia barisan pertama ada 20 kursi. Saya sambil tulisannya biar dipaham. Ini ya. Masalah 1. Barisan pertama ada 20 kursi. Berarti dia jadi apa? Suku pertama. Suku pertama. Berarti suku pertama rumus apa? A plus N kurang 1 kali B. A-nya berapa ini? 20. N-nya? 12. Kurang 1 ya? B-nya? 3. Apa dulu yang kerjain? Kurang ya. 12 kurang 1 kali 3. Nah, pada penjumlahan ada perkalian, berarti kerjain perkalian. 11 kali 3 33. Berarti berapa nih? 53. 53 apa? Kursi. Masalah 1 selesai ya. Jadi cari tahu A B AB AB nya 2 kali A B AB ya, Seti di ada sini. Jangan kerja biasa aja. Nanti kerjain kan bareng-bareng kan diskusi. Ini Oh ini salah saya berarti.
Ada lagi? Banyak? Saya belum makan. Ayo, mau sini nih. Tadi yang depan dia Pak. Nanti jelasin ya. Ini maksudnya. Baik. Lagi? Ini aku. Ada ya? Ya, ada. Ini ada cara nih. Kamu boleh. Kita mau ada ya? Ini terus nih lagi. Kalau kamu lagi tambah baik, kalau udah semua, Jadi kan dari soalnya, di sini kita tahu kalau 10 pertama itu 18 kursi. Terus di setiap barisnya itu ada 2 kursi lebih banyak dari suku yang pertama. Terus di sini tanyain berapa total kursi yang disusun di seluruh baris tersebut. Ada 25 baris, jadi jumlah suku itu ada 25. Terus kita substitusi barisnya. Tahap 1 kita harus cari dulu jumlah suku ke 25-nya. Rumusnya itu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Kita masukin nilainya, U25 sama dengan 18 tambah suku pertamanya 25 dikurang 1 dikali tidaknya yaitu 2 sama dengan 15 tambah 24 kali 2. Karena ini perkalian, kita kerjain perkalian dulu. Sama dengan 18 tambah 24 kali 2 itu 48, hasilnya 26. Jadi dari sini kita tahu N-nya sama dengan 56. Tahap kedua, kita cari jumlah total dari 25. Rumusnya itu Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Karena di sini A tambah UN-nya itu dalam kurung, kita kerjain dalam kurung dulu. Kita masukin nilainya S25 sama dengan 25 per 2 dalam kurung A nya itu 18 tambah yang tadi kita cari yang 1 66. Ini dalam kurung kita kerjain dulu sama dengan 25 per 2 18 sama dengan itu 24, hasilnya 100. oke. Ada yang sama? Tepuk tangannya. Terima kasih Kak. Terima ya. Karena sudah selesai semua, boleh tolong kumpulin latihan Pak. Hasil diskusinya sih. Oke. Oke aja ya Pak. Pas kelihatan tuh. Kasih. Jadi hari ini kita belajar apa? Barisan itu bisa digunakan, barisan dan grade aritmetik itu bisa digunakan untuk mengetahui pola berikutnya atau memprediksi kejadian yang akan datang. Baik, di dalam barisan ada apa aja? Barisan aritmetika. Ada suku pertama simbolkan dengan A. Kemudian ada nilai beda. Kalau nilai UN A plus N kurang 1 dikali kalau nilai SN jadi setelah kita belajar barisan aritmetika, masalah apapun ada solusinya, kecuali satu. Oke. Next, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa yang namanya
barisan dan deret geometri. Masih sepupuan dengan dia. Nah, ibunya algebra. Makanya. Harus dirapikan terlebih dahulu. Sebelum apa pengen tanya dulu kesimpulan yang sudah kita dapatkan. Saya tanya siapa ya? Wulandari. Kesimpulannya apa yang kamu dapat? Siti Wulandari. Siti itu artinya Sayyidati ya. Kalau apa sebenarnya? Yang Siti dapat aja apa? Bilang. Oh. Jadi lewat pembelajaran dari sana dari matematika ini kita bisa tahu permasalahan sehari-hari dengan cara penghitungan ini. Ini. Oke. Good. Siapa ya? Ini juga. Apa yang ingin dapat dari pelajaran hari ini? Proses dewasa enggak, ini apa? Dia tuh bisa mengetahui Ya, bisa tahu bisa. Mengetahui dia tuh bisa mengetahui yang menurut ibunya apa? Kejadiannya akan datang. Oke, baik, berarti. Coba ya, Sepia, silakan. Udah sendiri, biasa aja. Yang menurut Sepia dapatkan bukan dari dia, dari pelajaran hari ini. Ada masalah? Saya masalah. Masalah apa nih? Masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara Dengan cara barisan atau barisan atau kejadian ada di tempat. menurut Marsia apa yang dapatkan pelajaran hari ini? Jadi kita tuh bisa Ya, mengetahui pola, boleh mengetahui pola. jadi kita bisa membuat di rumus. Kita siap-siap kedua, silakan kedua dipersiapkan. Kolasi together. Ista'in dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih banyak sudah saling pada hari ini. Mudah-mudahan kita jadikan anak-anak yang soleh, dimudahkan keinginannya dan dipercepat umurnya. Amin. Oke, silakan.